Pemirsa, pertunjukan pawai ogoh-ogoh yang selalu meriah menjadi daya tarik tersendiri dalam rangkaian pelaksanaan Nyepi. Meski bukan rangkaian tawur, pawai ogoh-ogoh yang pada saat bersamaan menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan dikaji. Penyarikan PHDI Bali Putu Wirata Dwikora mengatakan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh tidak harus ada karena bukan bagian tawur. Ogoh-ogoh merupakan kreativitas, tidak ada keharusan atau diperlino. Dikatakan pawai ogoh-ogoh selalu menyita perhatian masyarakat, melihat kreativitas, keseruan, dan ritual yang dilakukan dalam mengarak ogoh-ogoh sebelum akhirnya umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Jadi karena dia sudah berlangsung puluhan tahun dan secara nyata memang dikait-kaitkan pelaksanaannya bersamaan dengan rangkaian tawur, maka ini menjadi sangat istimewa dan perlu mendapat perhatian. Tapi harus dicatat dengan baik bahwa ogoh-ogoh itu memang tidak merupakan rangkaian atau bagian dari ritual tawur. Tapi walaupun dia tidak bagian, karena bersamaan harinya dilaksanakan, suasana batin umat Hindu itu menyambut tawur, menyambut catur berata penyepian, tetap dia bernuansa religius. Akademisi dari ISI Bali Profesor Ketut Mukopendet mengatakan ogoh-ogoh itu tidak harus tinggi besar, melainkan harus proporsional karena merupakan karya seni. Namun tidak perlu disakralkan. Bentuk dan fungsi ogoh-ogoh bisa menambah event pariwisata. Makna ogoh-ogoh sebagai konsep simbol buta kala. Terkait dengan Nyepi, tapi tidak ada hubungannya dengan seni yang sakral karena tidak ada proses sakralisasi. Kemudian dari segi makna itu adalah sebagai simbol atau bagaimana anak muda itu mengimajinasikan pikirannya, membuat suatu ogoh-ogoh sehingga menyimpulkan bentuk buta kala, merepresentasikan buta kala yang ada di dunia maya ini gitu. Nah, maka dari itu ogoh-ogoh tidak ada hubungannya dengan nilai kesakralan karena tidak ada proses sakralisasi. Maka dari itu ogoh-ogoh tidak mesti dibakar. Hana Agung Ari Yuda Krismawan, Petajuh Pasikian Yowana Denpasar mengatakan, ogoh-ogoh di Denpasar kreativitasnya didukung oleh pemerintah dan diharapkan tidak ada sound system, harus ada gamelan dan akan dipilih 16 ogoh-ogoh terbaik di kota Denpasar. Sedikitnya ada 360 ogoh-ogoh yang pawai sekitar Denpasar. Dirinya berharap para Yowana tetap berkreativitas meski tahun ini belum bisa terpilih menjadi nominasi terbaik. Sangat sulit untuk menilai tersebut karena semua ogoh-ogohan Kota Denpasar itu sangat bagus dan juga semua memenuhi kriteria. Nah, jadinya kemarin sudah terbit 16 terbaik Kota Denpasar dan tidak ada masalah. Tentang yang lainnya sudah diterima dengan legowo oleh seketurunan yang lainnya. Nah, kami juga pun mengimbau seketurunan Denpasar bahwa taati perda yang ada di Kota Denpasar yang sudah dibuat oleh Pak Wali tentang pengurupukan dan juga tentang catur berata penyepian kita ikuti karena ini hari raya kita tidak ada di tempat lain dan di negara-negara lain seperti ini. Agus Sudiatmiko, Bali TV.